karena disampaikan secara tulus, terbuka kepada kita sekalian. Dan oleh karena itu saya yakin Pak Presiden akan memperhatikan masukan ini. Hanya kondisinya ya mengambil ungkapan dari Pak Anies di awal pembicaraan kita bahwa kita sedang memasuki masa kritis daripada demokratisasi. Nah oleh karena itu, kalau saya lebih suka gaya SBY yang sekarang daripada gaya seorang presiden yang lebih spontan, yang seringkali nanti keputusannya itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Karena situasinya seperti ini. Dan perlu dipahami oleh kita sekalian, percayalah Pak SBY akan berbuat yang terbaik, karena ini adalah jabatan beliau yang terakhir sebagai presiden. Dan beliau tidak punya keinginan untuk dipilih kembali di tahun 2014. Karena jadi boleh. Bagaimana? Dan nggak boleh. Karena undang-undang. Ya, beliau menghormati undang-undang. Jadi sekarang adalah tugas kita, ya seperti Pak R, memberi masukan yang konstruktif. Saya percaya akan didengar oleh Presiden, namun di lain pihak sekali lagi saya mohon dimengerti. Kalau saya, gaya yang sekarang ini lebih cocok menghadapi situasi yang seperti sekarang. Baik, soal gaya kita punya masing-masing gaya lah. Ya. Jadi apa yang mau ditambahkan? Ini kita segmen yang terakhir. Bagaimanapun kita bicara demokrasi, kita bicara otonomi daerah, ya. Ujungnya kan bagaimana mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, itu adalah persoalan investasi. Semua perizinan ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemanapun presiden mencari investor, kemanapun gubernur mencari investor, kata akhirnya ditentukan oleh bupati. Kalau bupati wali kota mengatakan, no way, itu tidak jalan juga investasi. Ya. Nah, apa regulasi yang memberikan jaminan bahwa itu harus jalan? Itu juga harus kita pikirkan. 2010 akan ada? Nah, karena itu dari hasil survei mengatakan, memulai investasi, starting of business di Indonesia, itu memerlukan waktu 161 hari sekarang. Wow. Saya ditugaskan untuk mengkoordinasikan itu dalam waktu 100 hari. Dalam 100 hari ini? Ya, karena itu kita adakan rapat dengan perwakilan-perwakilan daerah, dengan departemen terkait. Sekarang kita sepakat untuk menjadi 17 hari. 17 hari? Jadi kita potong dari jadi 61 2010 hari. Nanti? Ya, harus 17 hari. Harus bisa 17 hari. Dan kita ranking 161 per 183 negara. Kalau ada yang sampai 18 hari, diapain tuh wali kotanya, bupatinya? Itulah harus ada jaminan seperti itu. Siapa disembelih? Karena itu orang meminta, yang salah itu selalu aja presiden. Ini kenapa presiden tidak melakukan ini? Padahal itu semua sudah berada di kabupaten kota. Ya. Silakan. Saya menambahkan, pentingnya begini. Proses politik ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah cita-cita kemerdekaan ini. Itu bisa terlunasi. Ya kesejahteraan, ya kecerdasan. Jadi ini semua harus jalan. Nah, saya yang tadi saya katakan di awal sekali. Semua orang yang terlibat dalam proses politik harus menyadari bahwa pemilu musimnya sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang ini musimnya adalah musim merealisasikan. Jadi sudah tidak berbicara tentang siapa di mana terus. Kalau kita siapa dapat apa, ya sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kalau itu bisa terjadi, maka rakyat akan melihat, nah ini dia proses yang saya inginkan redemokrasi. Tapi kalau proses politik itu suasananya adalah suasana perebutan kekuasaan yang tidak berhenti-henti, baik itu di kabupaten, di provinsi, apalagi dengan media televisi yang masih sangat Jakarta sentris. Kalau masih Jakarta sentris itu apapun yang terjadi di Jakarta itu menjadi denyut suasana batin di seluruh Indonesia.